Assalamualaikum anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua bukan? Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin. Waalaikumsalam Bu Mas'udah. Di masa pandemi COVID-19 ini, Ibu harap kita semua tetap menjaga perilaku hidup sehat dengan menjaga kondisi tubuh kita dengan selalu minum dan makan makanan yang bergizi, rajin-rajin mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Baiklah, pada pertemuan kita yang pertama kali ini pada kelas 10 semester Gasal, kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu 3.1 memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai pada kompetensi dasar 3.1 yaitu yang pertama, menganalisis konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Yang kedua, membuat contoh berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Silahkan buka buku paket kalian di halaman pertama yang berjudul konsep berpikir diakronik, sinkronik, kronologi, periodisasi, anakronis, ruang dan waktu dalam sejarah. Submateri yang pertama yaitu diakronis. Secara etimologi, menurut Galtung, diakronis dalam bahasa Latin diambil dari kata dia yang artinya melalui atau melampaui dan kronikus yang artinya waktu. Jadi diakronis artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Contoh diakronis yaitu terjadinya perang di Ponegoro dari tahun 1925 sampai 1930. Sedangkan sinkronis diambil dari bahasa Yunani. Sin artinya dengan, kronos artinya waktu. Jadi sinkronis artinya meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Contoh sinkronik yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Dari pembahasan diakronik dan sinkronik, mungkin dari kalian ada yang belum dimengerti. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya, Bu. Oh ya, silahkan Aisyah. Saya belum mengerti perbedaan antara sinkronik dan diakronik. Bagaimana untuk membedakannya dalam contoh peristiwa sejarah, Bu? Baiklah, pertanyaan yang bagus Aisyah. Kita lihat kembali contoh diakronis dan contoh sinkronis. Tadi contoh diakronis yaitu terjadinya perang di Ponegoro dari tahun 1925 sampai 1930. Nah, di sini kita coba kembalikan lagi ke dalam pengertian diakronis itu sendiri. Tadi pengertian diakronis memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Jadi
kita lihat dalam penulisan waktu dari tahun 1925 sampai 1930. Jadi cirinya ada tanda sretnya. Sedangkan terbatas dalam waktu, di sini maksudnya perang Diponegoro ini hanya terjadi di Ponegoro saja, dan dampaknya hanya berdampak untuk wilayah Diponegoro saja, jadi tidak berdampak pada daerah yang lain. Sedangkan contoh sinkronik tadi tentang pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi kalau kita kembalikan lagi pada pengertian sinkronik, yaitu meluas dalam ruang. Nah, di sini kita lihat ruang peristiwa atau tempat terjadinya peristiwa, yaitu Indonesia. Nah, Indonesia di sini bukankah wilayahnya sangat luas? Selain itu, bisa kita lihat terhadap dampaknya. Ternyata dampak pembacaan teks proklamasi ini berdampak untuk seluruh wilayah Indonesia. Pengertian sinkronik berikutnya yaitu terbatas dalam waktu. Jadi kalau kita lihat pembacaan proklamasi ini hanya terjadi di satu waktu, yaitu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi perbedaannya begitu jelas setelah kita bandingkan dengan diakronik. Begitu anak-anak. Bagaimana? Apa masih ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, berarti sudah mengerti semua ya anak-anak. Nah, kalau begitu Ibu punya satu contoh lagi. Coba kalian tebak ini contoh apa? Saya, Bu. Iya, silahkan Aisyah. Contoh sinkronik dan diakronik. Jadi dalam kalimat perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah dari tahun 1942 sampai 1945, di sana atau di kalimat tersebut ada unsur sinkronik dan diakronik, Ibu. Ya, bagus. Betul Aisyah, poin plus buat kamu. Yang ketiga yaitu materi kronologi. Kronologi adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Jadi kronologi di sini adalah rangkaian peristiwa sejarah yang mencantumkan waktu secara urut. Contoh kronologi yaitu pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadi peristiwa dibomnya Hiroshima dan disusul pada 9 Agustus 1945 dibomnya Nagasaki oleh sekutu, sehingga pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang secara resmi menyatakan kekalahannya kepada sekutu. Di Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok sehingga dicapai kesepakatan untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Itulah anak-anak contoh dari kronologis. Sedangkan lawan dari kronologis yaitu suatu peristiwa yang diceritakan tidak sesuai dengan tempat, waktu, tata latar atau setting maupun tokoh,
dinamakan dengan anakronis. Poin yang kelima yaitu periodisasi. Periodisasi diartikan sebagai pembabakan atau pengelompokan waktu yang dipergunakan untuk berbagai peristiwa. Contoh periodisasi yaitu misalnya pembabakan atau periodisasi berdasarkan waktu kejadiannya. Misalnya, sebelum Masehi sampai abad ke-5 Masehi disebut dengan masa Praksara. Abad ke-5 Masehi sampai abad ke-13 Masehi disebut masa kerajaan Hindu-Buddha. Abad ke-13 Masehi sampai abad ke-15 Masehi disebut masa kerajaan Islam. Sebelum kita lanjut ke materi yang poin ke-6, mungkin ada yang ditanyakan anak-anak? Karena tidak ada yang bertanya, berarti kita lanjutkan saja pada poin yang ke-6, yaitu materi konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Ruang dalam sejarah artinya tempat terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa sejarah. Sedangkan waktu dalam sejarah merupakan waktu terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa sejarah. Contoh konsep ruang dan waktu dalam sejarah yaitu peristiwa diamankannya Soekarno-Hatta 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok. Nah, silakan bagi yang bisa menunjukkan di mana posisi konsep ruang dan waktu dalam sejarah di contoh yang Ibu sebutkan tadi akan mendapatkan poin plus. Saya, Bu. Ya, silakan Ishak. Dalam contoh yang Ibu sebutkan tadi, konsep ruang atau tempat dalam sejarah yaitu Rengas Dengklok. Sedangkan konsep waktu dalam sejarah adalah tanggal 16 Agustus 1945. Ya, bagus Ishak, jawabanmu betul sekali. Itulah materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini anak-anak. Mungkin ada yang ditanyakan. Jika tidak ada yang bertanya, saya rasa cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan dan terus semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Kalau ada salah kata dan perbuatan dari Ibu mohon maaf. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.